wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Maulana dari PGSD Penjas 5C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kedaruratan medis 1 yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah tentang gigi lepas, yang kedua adalah tentang mimisan, yang ketiga adalah asma. Yuk kita langsung saja ke pemateriannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pematerian pertama, yaitu tentang gigi lepas. Gigi lepas ini sering terjadi di usia anak sekolah dasar, di mana hal penyebabnya yang sering terjadi adalah ketika mereka sedang bermain, tidak bisa memperhatikan lingkungan mereka. Maka dari itu penyebabnya biasanya ketika mereka bermain adalah mereka jatuh, dan itu bisa saja menyebabkan gigi lepas itu terjadi karena ada satu benturan, atau mungkin gigi lepas itu terjadi bisa saja karena seorang anak itu kurang menjaga kesehatan giginya. Contohnya tidak menggosok gigi di malam hari setiap sudah memakan makanan yang sangat rentan mengganggu kesehatan gigi. Maka dari itu tips-tips yang harus perlu diperhatikan adalah jangan panik ketika gigi itu mulai merasa sudah lepas. Yang kedua adalah jangan menggosok gigi pada bagian gigi yang sudah hampir lepas. Dan yang ketiga adalah jangan mencopot gigi itu dengan memakai tangan, lap, ataupun bahkan alat lainnya jika tidak ditangani secara medis. Ada tipsnya, yaitu dengan meminum susu agar kesehatan gigi itu tetap terjaga, ataupun jika tidak ada, lebih baik dibawa ke rumah sakit agar ditangani secara reposisi. Nah, itu untuk beberapa hal gigi lepas yang bisa kita. Nah, kita lanjut ke pematerian kedua, yaitu tentang penyakit mimisan. Penyakit mimisan ini adalah suatu penyakit pendarahan yang terjadi di dalam hidung, di mana mukosa yang terlepas dari pendarahan kecil. Nah, penyebabnya adalah biasanya karena alergi, benturan, atau karena suhu yang ekstrim sehingga membuat mimisan itu selalu terjadi. Dan mimisan ini biasanya terjadi di kalangan usia berapapun ya, kalau menurut saya, karena memang saya sering melihatnya juga. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengalami mimisan ini adalah untuk tetap tenang, dan posisi badan harus selalu duduk, jangan sampai tertidur, karena ini akan membantu mimisan itu agar tidak terjadi terlalu lama. Maka dari itu mimisan itu sangat penyakit yang mungkin cukup bisa dibilang lebih bahaya. Maka dari itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat mimisan itu jangan terlalu panik, ataupun bahkan sampai badan itu malah bergerak tidak terkontrol gitu. Jadi harus tetap terkontrol agar tetap tenang ketika mengalami mimisan itu. Apalagi jangan sampai posisi kita itu tertidur. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengalami mimisan dan penyebab-penyebabnya kenapa terjadi mimisan. Nah, untuk yang terakhir adalah pematerian tentang penyakit asma. Penyakit asma ini sering dialami oleh setiap kalangan menurut saya pribadi, karena penyakit ini adalah penyakit yang terjadi penyempitan pernapasan di dalam dirinya. Dan ciri-ciri orang yang memiliki penyakit asma biasanya dia sukar untuk menarik napas dan sulit mengatur napas. Dan biasanya terlihat kesadaran dirinya itu selalu gelisah, dan posisi dirinya itu tidak bisa menempatkan dalam satu keramaian yang sangat membuat dia merasa sulit untuk bernapas. Dan terlihat juga dari ekspresi wajahnya yang sangat tidak tenang, atau mungkin perubahan warna kulit pada wajahnya. Dan hal-hal yang bisa kita bantu ketika kita membantu orang yang memiliki penyakit asma adalah, yang pertama jelas tenangkan diri dia. Yang kedua adalah biarkan dia
ingin menentukan posisi yang membuat dia merasa tenang. Yang terakhir adalah bawa ke tempat sejuk yang bisa membuat dia merasa dirinya itu adem dan tenang dan merasa jadi mudah untuk bernapas normal kembali. Nah, itu adalah beberapa hal pematerian yang saya sampaikan. Dari ketiga materi ini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.